Halo semua, perkenalkan saya William Ciputra, NIM 71, Fakultas Bunda Mulia, Prodi Hospitality Pariwisata. Hari ini saya akan menjelaskan dampak dan 5A. 5 yang saya jelaskan adalah accessibility. Pertama-tama saya akan menjelaskan accessibility terlebih dahulu. Accessibility adalah akses masuk ke tempat yang kita tuju dan akses tempat yang akan kita kunjungi. Sekarang saya sedang berada di wisata kuliner Petak 9. Pertama-tama saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari wisata kuliner Petak 9. Pertama-tama, dampak positif, memiliki banyak akses masuk dan akses kendaraan. Lalu, dampak negatif yang dimiliki di Petak 9 adalah tempat parkir yang sangat minimal dan sangat sempit. Berikut adalah tempat parkir dari Petak 9. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksesibilitas menuju ke Petak 9. Aksesibilitas menuju Petak 9 dapat diakses dengan Transjakarta, ojek online, dan kendaraan pribadi. Lalu juga ada MRT yang sedang dalam pembangunan. Akses Transjakarta memiliki beberapa akses seperti halte dari Gajah Mada menuju Hayamuruk dan juga halte Harmoni menuju Hayamuruk. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk sustainability Petak 9 beberapa tahun ke depan akan semakin berkembang karena memiliki lahan-lahan yang luas dan juga tempat-tempat yang strategis. Dampak positif yang dapat kita lakukan untuk sustainability Petak 9 yaitu tidak membuka bisnis di lahan yang tidak diizinkan dan juga tidak membuka bisnis yang merugikan tempat tersebut. Halo, perkenalkan saya Silvi Giovanni Karjadi, NIM 81 dari kelompok 7. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu bagian dari 5A, yaitu akomodasi. Akomodasi atau tempat penginapan merupakan hal yang paling krusial bagi para wisatawan. Nah, karena saya sedang berada di kawasan Petak 9, Pecinan, maka saya akan menjelaskan mengenai akomodasi yang berada di sekitar sini. Pertama, ada Holiday Inn yang merupakan hotel bintang 4. Biaya per malamnya sendiri berada di kisaran 800.000 sampai 1 juta rupiah. Jaraknya tidak terlalu jauh, hanya butuh 5 menit berjalan kaki atau 450 meter untuk sampai di Petak 9. Kedua, ada Hotel Max One yang merupakan hotel bintang 3. Hotel ini berjarak kurang lebih 260 meter dari Petak 9 dengan range harga yang lebih terjangkau, yaitu sekitar 200 sampai 300 ribu per malamnya. Nah, setelah pembahasan dua hotel tersebut, ada pula dampak positif dan negatif yang timbul di kawasan Petak 9 ini. Yang pertama adalah hotel-hotel mulai ramai dikunjungi karena mudahnya akses dari kawasan Petak 9 ke hotel tersebut. Lalu ada juga dampak negatifnya, yaitu hotel-hotel mulai banyak dibangun untuk menarik minat tamu atau pengunjung menginap di hotel mereka. Lalu bagaimana cara agar wisata ini dapat bertahan sampai ke depannya? Yang pasti membutuhkan perhatian dari pengunjung, pemerintah, juga pedagang agar tidak terlalu banyak polusi yang... Halo, nama saya Nabila Zalianti, NIM 87. Saya dari kelompok 7. Saat ini saya berada di kawasan Pecinan Glodok, tepatnya ada di Petak 9. Saat ini saya akan membahas tentang 5A, salah satunya ada amenities, dan selanjutnya saya akan membahas tentang dampak sustainable, lanjutannya wisata kuliner ini di masa yang akan datang. Saat ini saya sedang berada di parkiran motor yang ada di Petak 9. Di seberang bagian sana terdapat parkiran mobil. Saat ini saya ada berada di tempat oleh-oleh yang ada di Petak 9. Di sini ada banyak sekali oleh-oleh yang dapat dipilih oleh para wisatawan. Saat ini saya berada di Vihara Dharma Bakti yang ada di Petak 9. Nah, ini adalah salah satu toilet yang berada di dalam store yang ada di Petak 9. Ini ada satu kaca, 2 wastafel, dan ada toilet di belakang sana. Ini adalah Bank BCA yang berada di Petak 9 yang berada di tepat sekali di samping Vihara. Ini adalah gereja yang berada di Petak 9 yang berkawasan dekat sekali dengan Bank BCA dan Vihara tadi.
dampak positifnya, kita sebagai masyarakat bisa mengetahui makanan-makanan khas dari Tionghoa dan berbagai macam atraksi seperti barongsai yang menjadi khasnya dari Tionghoa tersebut. Lalu adapun dampak negatif dari kawasan petak 9 tersebut masih menggunakan parkir liar untuk sarana parkiran di kawasan tersebut sehingga mengganggu para pengguna jalan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sustainable yang berada di kawasan petak 9. Menurut kelompok kami, sustainable di kawasan petak 9 akan terus berjalan karena petak 9 sudah memiliki nama yang terkenal sehingga para wisatawan ketika ingin mencari makanan khas Tiongkok, mereka akan selalu berpikir atau mayoritas masyarakat akan berpikir akan berkunjung langsung ke petak 9 karena di sana terdapat banyak sekali makanan khas Tiongkok yang masih melegenda sampai saat ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Guys, perkenalkan nama saya Ica Fernaldo, NIM 91 dari kelompok 7. Di sini saya sedang berada di kawasan Pecinan Glodok, tepatnya di petak 9. Saya akan menjelaskan mengenai 5A. Salah satu contohnya adalah attraction atau daya tarik, serta dampaknya, dan bagaimana cara kawasan ini bisa berkembang hingga ke depannya. Ini adalah salah satu makanan berkuah yang menjadi daya tarik wisatawan, yaitu sop kaki kambing. Biasanya wisatawan ke petak 9 ingin mencoba makanan ini karena terkenal dengan antriannya yang panjang serta ramainya pengunjung. Jadi, jajanan tersebut menjadi pusat perhatian di pinggir jalan. Di sini saya menemukan beberapa atraksi yang menarik perhatian pengunjung, seperti barongsai. Barongsai adalah sejenis tarian tradisional Tiongkok yang serupa dengan hewan singa. Menurut kepercayaan orang Tiongkok, tarian ini dipercaya bisa mengusir roh-roh jahat yang dibawa oleh Nian. Menurut saya, petak 9 ini sangat unik karena masih memiliki kebudayaan Tionghoa yang sangat kental dan masih belum tercampur dengan kebudayaan lainnya. Dan bisa dilihat di sini mereka masih menjual keperluan alat sembahyang untuk orang-orang di sekitar. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Bambang Suranto, NIM 96 dari kelompok 7. Sekarang saya sedang berada di kawasan Pecinan Glodok, tepatnya di petak 9. Di wisata kuliner ini saya akan menjelaskan tentang 5A, itu salah satunya aktivitas. Lalu saya akan membahas dampak serta bagaimana keberlangsungan wisata ini ke depannya. Lalu untuk pengertian dari aktivitas dalam komponen 5A adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat sedang mengunjungi sebuah destinasi tujuan wisata. Lalu untuk aktivitas di petak 9 ini tentu saja ada aktivitas jual beli makanan, lalu ada aktivitas makan dan minum, lalu juga ada pengamen musik yang bernyanyi ke wisatawan yang ada. Sebenarnya kawasan petak 9 ini selain menjadi wisata kuliner yang menawarkan kuliner-kuliner legendaris, kawasan ini juga sebagai pasar untuk wisatawan dan untuk masyarakat setempat. Bisa dilihat dari video, selain menjual makanan, kawasan petak 9 ini juga menjual sayur, buah, serta kebutuhan pokok lainnya. Lalu ada juga pedagang yang menjual oleh-oleh seperti manisan dan masih banyak lagi. Lalu untuk dampak positif dari wisata kuliner ini, tentu saja meningkatkan nilai ekonomi masyarakat sekitar serta mengurangi jumlah pengangguran di kawasan petak 9 ini. Untuk dampak negatifnya, karena petak 9 ini dekat dengan pasar, mengakibatkan kawasan ini terlihat kumuh dan bau karena aktivitas di pasar ini. Selain itu, di sini ketersediaan tempat sampah masih sangat sedikit, sehingga banyak sampah pasar yang berserakan karena aktivitas perdagangan di pasar. Lalu untuk sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan di kawasan wisata kuliner petak 9 ini, kedepannya masih dibilang bisa sangat positif, terutama dari segi ekonomi, seperti kegiatan industri yang besar di sini, serta juga kebutuhan tenaga kerja yang sangat besar di sini. Lalu untuk wisata kuliner legendaris di sini seperti Kopi Es Taki, Pancoran Tea House, serta sop kambing di sini masih cukup ramai, sehingga kedepannya
ini masih menjadi daya tarik tersendiri dari kawasan petak 9.